keluar tangan kirinya. Jadi kalau diproklamakan seperti ini. Ini perut telapak tangan kita, ya. Terus dipukul kepada tangan kiri kita, yang mana di luarnya, bukan dalamnya. Berarti begini. Seandainya perempuan memberikan isyarat kepada orang, tapi tepuk tangannya tidak seperti ini, malah seperti ini, itu fa'innahu manafir di sholat, bisa membatalkan sholat. Jadi jangan sampai kita ini buat laki-laki tadi ketika mengucapkan subhanallah tidak diniatkan zikir. Buat perempuan tepuk tangannya malah jadi mainan, bukannya seperti malah kayak tepuk burung dara seperti ini. Maka itu sholatnya bisa menjadi batal. Dan ini menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Yusuf dan mayoritas ulama. Nah, yang jadi pertanyaan, Ustaz, apakah boleh seorang laki-laki memposisikan perempuan, seorang perempuan memposisikan laki-laki dibalik ditukar? Kalau laki-laki yang tepuk tangan, kalau perempuan yang mengucapin subhanallah, itu bagaimana? Apa bisa membatalkan sholat juga? Wa amma tasbiqur rijali fi sholati fala tabtulu bihi idza kana jahdilan mustadilan bi qadiyyati siddiq radhiyallahu anhu. Adapun buat laki-laki ketika dia tepuk tangan di dalam sholat tidak batal. Apabila seorang laki-laki itu jahilan, dia nggak tahu. Berarti pemahamannya, kalau seandainya seorang laki-laki tahu, berarti bisa batal. Wastadalla bihi ulama'ul mu'assirina ala anna tasfiqa lirijali fil haflah. Yang ada waktu tangan itu laki-laki ketika lagi acara biasanya. Lagi ada acara, ada pertunjukan, ada apa, baru tepuk tangan. Bukan ketika dalam sholat. Karena yang namanya tasbih, tepuk tangan itu innama warada, hanyalah ada lin nisa'i khasatan, buat perempuan saja. Fayufidul hasra, maka teringkaslah. Artinya laki-laki yang tahu ketika memberikan tanbih kepada orang lain tidak boleh tepuk tangan. Jadi kalau dia tepuk tangan berarti sholatnya batal. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Silakan. Baik, silakan. Subhanallah itu kan mengatakan imamnya itu salah kan? Seandainya imamnya itu lupa bacaan, gimana? Imamnya nggak tahu lagi apa bacaannya. Berhenti gitu ya Pak, berhenti. Lupa. Bagaimana cara mengingatkan seorang imam yang lupa atau yang salah? Ya, kalau nggak tahu lagi. Dia benar-benar nggak tahu. Kalau seandainya dia benar-benar nggak tahu, begini, ini apiknya ya. Kalau seandainya nggak tahu, janganlah melakukan dengan ketidaktahuan. Itu yang pertama. Lagi pula Pak, masuk akal nggak ketika nggak tahu dia perbuat ketika sholat. Lalu yang kedua, seandainya dia lupa, maka makmum memberikan tanbih kepadanya. Dengan cara apa? Misalnya, kalau ayatnya itu agak habis, la a'bud ma ta'bud ma ta'bud la a'bud la a'bud ma ta'bud. Agak habis, nggak ada langsung dinunggu ayatnya. Maka memberikan makmum itu dengan suara yang lantang yang keras. Itu pun tujuannya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ketika ingatin apa? Ketika ingatin itu, di imam nih, itu pasti yang namanya ketika keder diulang-ulang tuh ayatnya. Wa anak abudu mata ulu takut maaf. Udah baca aja terus di kita. Wala ana abidu ma'abadu wala antum abiduna ma'abud. Baru langsung aja
tidak mau jadi imam pas kan itu pengganti jadi imam yang dia imam itu lupa. Iya, itu tata caranya tadi. Makanya kita sebagai Tidak makmum. boleh sebelah kanan, harus sebelah kiri. Oh gitu, biar gampang. Ya itu gampang lah, tinggal diatur masalah soalnya. Ya, yang penting tugas makmum ketika si imam lupa ingetin, jangan dibiarin aja. So bagaimana kalau semuanya lupa? Imam lupa, makmum juga kagak tahu pikirannya kemana ya. Selama lupanya itu sunnah, sholatnya sah. Misalnya nih ya, imam bacanya surah Al-Baqarah, boro-boro makmum hafal. Pas dia baca, lupa imamnya. Berarti kan mengingatnya bagaimana soal kita juga kagak hafal. Ya, kalau seandainya situasi seperti itu, lanjutin aja udah sholatnya terus. Dia lupa, mau ganti surah silakan, nggak mau ganti surah pun langsung ruku. Jadi masalah. Sah. Justru yang fatal itu ketika dia baca Fatihah baca Fatihah dia lupa. Nah ini fatal. Kalau seandainya memang semuanya lupa, batal sholatnya. Gak sah. Kenapa? Fatihah itu adalah rukun min arkanis sholat, rukun daripada rukun-rukun sholat. Itu ya. Ada lagi? Ya. Dan kalau takutnya sedang mantap udah gimana zikir atau tasbih atau apa ngasih tahu kalau dia lagi sholat. Dan sama, ketika perempuan itu tepuk tangan juga dengan niat zikir, because zikir diniat juga, ya. Jangan sampai hanya tepuk saja. Makanya ini yang banyak terluput di kalangan kita. Namun kita tahu ketika salah udah ada ngucapin tasbih, udah ada tepuk tangan. Tapi di balik itu semua, jangan hanya sekedar itu. Tapi ketika kita mengucapin subhanallah, maka because zikir niat dan zikir. Kenapa? Iwa amma idza usidal i'lam, hanya sekedar ingin memberitahu aja tujuannya. Ya, hanya ini doang. Fa innahu manafin lis sholati, maka bisa menafikan sholatnya. Artinya sholatnya bisa batal. Begitu perempuan kalau hanya sekedar tujuan i'lam, memberitahu saja bisa batal. Kalau geraknya 3 kali berturut-turut. Kalau sekali mau begini, enggak. Tapi kalau udah 1, 2, 3 bisa membatalkan sholat karena 3 kali berturut-turut dalam gerakan ketika kita sholat kita menjadi batal. Baik, ada lagi? Ada? Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir, dari bapaknya berkata, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat. Jadi beliau ini Mutarrif bin Abdullah melihat Nabi lagi sholat. Ketika Rasulullah lagi sholat, wa fi sadrihi azizun ka'azizil al-mirjal. Di dada Rasul itu terdengar suara seperti suara gigir. Kalau kita kan masak gigir Pak ya? Masak air di dalam gigir. Blok. Benar enggak? Suaranya ya? Itu kedengaran oleh sahabat bernama Mutarrif bin Abdullah. Kedengarannya bukan suara air lagi rebus, bukan. Apa yang kedengarannya? Minal bukai, dari nangis. Akhrajahu al-khamsah, hadis ini riwayat Imam yang 5 illa Ibnu Majah, kecuali Imam Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik, yang pertama, wa fil hadisi dalilun ala anna al-buka'a la yubtilu sholata sawa'un dhahara minhu harfani am la. Dari hadis ini Pak menjadi dalil ketika sholat nangis sekalipun nampak 2 huruf atau 1 huruf tidak batal sholatnya. Itu pemahaman hadisnya Pak. Sekarang kita kan ketika ibadah ada yang namanya mazhab. Benar ya? Bagaimana komentar Imam Syafi'i? Bagaimana komentar Abu Hanifah? Bagaimana komentar Ahmad bin Hanbal? Ketika ada orang sholat nangis. Yang pertama, menurut orang-orang yang bermazhab Abu Hanifah, apa komentarnya? Wa qala al-Hanafiyatu in kanna fi sholatihi aw ta'awwaha aw baka in kana dzalika min dzikril
orang yang bermazhab Abu Hanifah, beliau berpendapat dari hadis ini, jika seorang itu merengek ketika sholat, atau dia itu menggerung, atau dia itu nangis, jika itu semua merengek, nangis, disebabkan ketika baca ayat Quran mengingat surga dan neraka, lam yaqha, niscaya sholatnya tidak batal. Tapi kebalikannya, wa in kana min wajahin aw musibatin yaqtuha. Kalau seorang itu lagi sholat, dia merengek, dia nangis, dia sedih, semata-mata karena sakit yang dia derita, semata-mata karena ada musibah, ada ujian, ada cobaan yang diderita oleh dia, nangislah dia, yang to'uha, niscaya sholatnya batal. Ingat, terkait tentang surga neraka, ini kadang-kadang nangisnya seorang baca Quran, ayatnya azab, ayatnya jannah surga, nggak tepat Pak. Giliran disebut surga dia nangis. Nah, apalagi mikir utang. Dia sholat mikirin utang, dia nangis. Orang lepas itu udah ada lagi, dia nangis. Nangis bukan karena apa? Zikir jannah benar, min zikri. Ada orang yang lagi utang. Nah, kalau sholat seperti itu bisa batal sholatnya. Ini yang pertama nih, menurut orang-orang yang bermazhab Abu Hanifah. Yang kedua, bagaimana komentar daripada orang-orang yang bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Wa qala al-Hanabilah innal buka'a wal amina wa ta'awudha in dhahara minhu harfani batalat sholatuh. Kalau seorang itu sholat, dia itu nangis, dia itu merengek, ya, maka kalau seandainya keluar dua huruf, nangisnya disebabkan keluar dua huruf, batalat sholatuh, niscaya sholatnya batal. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kalau dia nangis karena takut kepada Allah? Ingat, masih menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Wa in kana maghluban alaihi li khaufillah lam yu'athir. Kalau seorang sholat dia nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun keluar satu atau dua huruf itu, maka sholatnya tidak batal. Karena di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, kharru sujadan wa bukiya. Mereka semua tunduk sujud dan dalam keadaan menangis. Dari sinilah Imam Ahmad bin Hanbal pakai dalil. Lalu yang ketiga, bagaimana komentar Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i innal buka'a yubtilu sholata wa qada al-anin wal naf in dhahara minhu harfani. Menurut Imam Syafi'i, mazhab kita semua, kita jadikan pegangan dalam ibadah kita ini, kalau seandainya orang sholat nangis, merengek, menggerung, bahkan nafs meniup, kalau seandainya itu keluar sampai satu huruf atau dua huruf, ya di sini kalau Imam Syafi'i bukan satu huruf, dua huruf harfani, dua huruf, batalah sholat. Misalnya sholatnya batal. Nah, ini jadi pertanyaan, bagaimana ketika di kampung-kampung kita lagi sholat nangis? Nah, kalau topik saya Pak begini, terkait masalah hukum nangis dalam sholat, kita sudah bahas hadisnya. Rasulullah pernah lagi sholat nangis. Bahkan Imam Syafi'i memperintikan kalau dia sholat nangis tidak keluar huruf, dua huruf itu sah saja sholatnya. Manakala keluar maka batal sholatnya. Kalau seandainya kita terapkan di sini Pak, ini kayaknya kurang pas. Kenapa saya katakan kurang pas? Jangan kita melihat kondisi di Mekah. Orang ketika ibadah di Mekah ini ya Pak, tujuan duniawi, tujuan untuk bermain-main minim, lebih maksimal ibadah di sana. Sehingga ketika dia sholat menghayati ayat itu, karena memang kapasitas ibadahnya lebih tinggi dibandingkan kampung-kampung kita. Sehingga urusan-urusan duniawi, insya Allah Pak, hanya sedikit minim ketika kita berada di kota Mekah dan suasananya berbeda. Ketika baca direnungi ayat itu, ada ayat azab, menangislah, sedihlah, khawatir dan takut, maka itu pas. Tapi kalau seandainya diterapkan di kampung kita Pak, coba lihat Pak. Sekarang pertanyaan saya, salah satunya ketika lagi sholat Jumat.
Sholat Jumat aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukassir as-sholat, yukassir al-khutbah, wa yutilu as-sholat. Meringkas khutbahnya, memperpanjang sholatnya. Ketika sholat ditambahkan dengan nangis, bagaimana perasaan kita? Ingat aja ya sekarang apa yang kita rasakan ketika ada sholat imam nangis ketika lagi sholat. Kedua, ketika kita posisi ada di kampung ini Pak, terkait tentang masalah urusan-urusan itu lebih maksimal dibandingkan sama ibadah, ditambah hanya terikat di tengah-tengah gitu Pak. Dan itu bisa apa? Bisa menimbulkan situasi dan kondisi buat kita selaku makmum pasti kebanyakan itu agak sedikit tanda tanya dan agak sedikit kalau bahasa saya bergumul. Belum ada ini, aku segala nangis. Ditambah kalau habis sholat doa nangis juga. Kita pun semua punya hajat, kita pun semua punya dosa. Ketika dalam kondisi seperti itu, ringkaslah, percepatlah. Ketika memang urusan dunia itu banyak, individual lah. Mau nangis, pulang ke rumah, bangun tengah malam, minta dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah afdol. Kenapa? Tidak terikat dengan waktu. Sementara kalau seandainya kita terapkan itu di kampung kita, ya walaupun memang adanya ini ada, saya rasa kurang tepat. Ini bukan pendapat ulama, ini bukan pendapat saya. Saya rasa kurang tepat. Kenapa? Banyak yang berumur dibandingkan banyak yang amini. Salah satunya begitu tujuannya. Apalagi kalau nangis di kampung kita, mohon maaf, ketika nangis bacaan surga dia nangis kan gak lepas. Disebutnya yang enak dia nangis, di dalam neraka dia anteng-anteng aja. Bisa jadi gak paham terkait ayat yang dibacanya. Jadi mau nangis aja mau ikutin Mekah biar keren. Bukan ibadah, bukan masalah keren. Sering saya sampaikan, ya ibadah itu harus ilmu. Ibadah itu harus soal ilmu. Kalau di sana kan saya udah bilang kenapa pakai kalau bang Haji ngomongnya pakai kenek sholatnya. Ya, kita mau ngikut-ngikutin juga. Saya udah bahas itu lah ya kan. Ya bisa nggak pakai nangis. Di sini pakai nangis juga. Tolong dilihat situasi dan kondisinya. Lihatlah keadaannya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanya? Saya ini Ustaz, ada itu apa imam itu memang ayat itu menyuruh kita nangis, enggak apanya imamnya. Saya juga pernah imamnya begitu. Imam di sini Pak. Di sini sama melihat di apa di Mekah. Sholat terakhir. Memang imamnya menyuruh ayat itu nangis. Dia nangis. Dia baru terus ayat itu imam cengeng ngomong. Enggak. Banyak tulisan ini. Baik. Yang pertama, nangis itu bukan adanya tuntutan, bukan adanya namanya suruhan. Ya. Sama saja. Waktu dibacain itu sama yang kan. Oh iya Pak. Ya. Beda ayat sini. Mengenai kalau wanita itu mengenai aku jamaah. Ya, jadi begini Pak. Yang pertama, Rasulullah nangis ini artinya bukan tuntutan, bukan artinya ada tekanan atau bukan adanya suruhan. Atau tidak aja nangis karena mengingat-ingat ayat-ayat atau kebaikan-kebaikan Allah, ingat dosa-dosa kita semuanya. Nah itu, kalau seandainya memang ada tuntutan, bahkan disyaratin lagi. Ntar saya baca ayat ini pada nangis semua. Gak bisa. Ya, gak bisa begitu. Kenapa? Hati itu kita yang punya, Allah yang menggerakkan. Kalau ada tuntutan, nangis itu susah direkayasa. Kalau di sini orang memang ada tuntutan duit. Kalau itu ada masa tuntutan seperti itu juga. Ya. Jadi saya jangan sampai. Kalau emang sudah nangis juga, ya jangan terlalu sampai menguatkan 20. Karena kalau sampai menguatkan 20 itu, soalnya bisa fatal dan bisa batal. Ya, baik. Ada lagi? Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Maksudnya 2 huruf itu gimana? Ini 2 huruf Pak. Kita ngomong batal. Maha batal. Sekarang kalau nangis, oke ngomong
Iya. Kalau bisa dikategorikan buruk apa kagak? Tadi kan bahasanya tuh kalau nampak. Tapi kalau kagak nampak kagak dandan gitu nggak dikatakan. Kecuali kalau nangis yang jelas gagal. Nah, Ini jelas gitu. Iya. Jelas bisa dihukum. ya, ini contohnya ya udah. Ini contohnya. Ya. Kalau pas nangis ya, waduh tapi nggak nampak. Tadi kan bahasa saya ketika nampak tuh. Ya, tadi contohnya babak. Nah, itu dijelaskan lebih dari itu cuma 4 babak. Baik, gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Iya. Gimana? Ada? Baik, kalau nggak ada, timbul sebuah pertanyaan lagi. Gimana kalau mendahulu Ustaz? Sering nggak ya? Atau lagi ser? Ketika lagi baca ser kayak gini, bagus suara kita. Kalau kita nggak gitu, nggak ada mungkin malah ser. Nah, ini orang lainnya. Jadi bagaimana hukum sholat ketika mendahulu? Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu berkata, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bagiku dari Rasulullah itu ada 2 pintu masuk. Ini kan karena Sayyidina Ali kan menantunya Nabi. Rasulullah mertuanya. Tinggal dalam rumah itu ada 2 tempat masuk. Jadi Sayyidina Ali mau masuk ke sana mau ke sini bisa-bisa aja. Dikata Sayyidina Ali, ketika saya pengen masuk, fakuntu idza ataituhu wa huwa yusolli tanahani. Kata Sayyidina Ali, dahulu ketika aku datang, aku masuk kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusolli, Nabi lagi salat. Ketika Rasulullah lagi salat, tanahani, Rasulullah memberikan isyarat kepada saya dengan menanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi salat. Baik, bagaimana hukum dalam salat? Yang pertama, ittafaqal ulama'u ala anna tanahnuha in dhahara minhu harfani batalat salatu. Ulama sepakat bahwasanya ngedaham ketika lagi salat itu in dhahara minhu harfani. Ingat, jika jelas 2 huruf. Lagi-lagi jika nampak 2 huruf, batalat salatu. Batal salatnya. Wa qala ashabu Ahmad, berkata ashab Ahmad, orang-orang yang bermazhab Ahmad bin Hanbal, inna kulla haditsin warada fi tanahnuhi mahmulun ala annahu lam yantazim ala harfaini. Ashab Ahmad berkomentar, setiap hadis yang datang dalam masalah ngedaham di sholat itu dikias bahwasanya tidak tersusun terhadap 2 huruf. Artinya, menurut Imam Ahmad ini, orang yang sholat ngedaham sah sholatnya. Kenapa? Lam yantazim harfaini, tidak tersusun yang namanya 2 huruf. Wa qala Syafi'iyah, ini ada ahadun, kalau memang sudah menjadi kebiasaan seseorang dalam walamnya daham itu harfani lam tabtul, dan tidak nampak 2 huruf itu, saya tidak batal. Berarti sama dengan hadis yang tadi dia menangis. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang itu seret didahamin malah jadi bagus, enggak didahamin malah kurang bagus. Wa amma idza lam yuhsinil qira'ata illa bi tanahnuhi fala ba'sa bihi illam yanqadim ala harfaini kama taqaddama. Apabila seorang tidak bagus bacaannya kecuali bacaannya bagus dengan ngedaham, seret bisa jadi bagus lagi ya. Itu fala ba'sa bihi, tidak apa-apa. Berarti sholatnya menjadi sah. Illam yanqadim ala harfaini, tetap selama tidak keluar atau nampak 2 huruf. Nah, jadi hukum masalah ngedaham boleh aja kalau dia tidak nampak 2 huruf. Tapi kalau dia masih nampak 1 huruf masih sah. Karena fikih itu adalah 2 huruf. Seperti itu Pak, terkait tentang masalah ngedaham, menangis, apalagi mewek, ya, itu satu jenis selama dia tidak keluar 2 huruf. Baik, gimana? Ada lagi yang ingin ditanya? Bro, kalau yang namanya daham kita posisi menggunakan gana itu namanya 2 huruf ya? Iya. Boleh. Tapi kalau yang DM dulu tuh
batu kan lah. Boleh. Kalau memang udah jadi kebiasaan jadi masalah. Karena di bahasa Syafi'iyahnya ini ada ahadun. Jika menjadi kebiasaan seorang yang sholat dengan syarat walam yadhar ilmu harfani boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja kalau dia tidak nampak dulu. Boleh. Berbeda dengan nangis. Kalau nangis kan ada waktu-waktunya ya. Kalau mungkin nangis dulu. Dia masuk kolam mandi dia nangis, kalau dia nangis, bisa dia nangis. Yang ada kalau dipakai imam lama-lama. Lah kalau ini ke dalam seandainya memang dia udah menjadi menjadi adat kan, enggak jadi masalah. Dengan syarat tidak nampak 20, apalagi kalau dia lagi pilek, dia lagi serak. Nah itu kan dalam kondisi lebih ulat, lebih aulat, lebih ambil lagi ya. Kalau emang dengan suara yang bagus, ada hamil. Lahir apa itu? Pilih sama mendeh. Pilek. Ini yang saya bisa bilang. Kalau kagak nampak ini benar nggak jelas kita. Kalau seandainya pilek. Kalau seandainya pilek itu bisa dikias ke hadis ini, Pak. Bisa dikias ke hadis ini. Jadi kalau selama dia bisa menjaga tidak nampak bau itu sah-sah aja. Ini agak sulit dicerna pertanyaannya, Pak. Oh iya. Ya. Makanya kalau pilih jangan jadi imam. Ini kadang-kadang udah lagi pengeluaran tapi lo jadi imam. Ya begitu ya Om ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ya. Gak apa-apa. Dikencengin suaranya gak apa-apa. Biar kamu tahu kalau kita lagi sholat. Kalau supaya yang bohong, kencengin pas banget takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Biar orang tahu oh ini sholat. Gimana ada lagi? Pertanyaannya? Tadi kan ngedehem Ustaz, ngedehem ya. Terus kemarin bersin udah dibahas ya bersin. Kalau batuk setara ngedehem atau bukan? Lain lagi. Batuk. Nah, ini hukumnya gitu. Bukan pilek tapi ini batuk nih. Ya, pokoknya Pak, kalau seandainya sejenis kayak tadi ngedem, terus lagi apa lagi pilek, terus lagi itu batuk, ini kan kalau misalnya batuk tanpa unsur sengaja, Iya. benar nggak? Iya. Tanpa sengaja kan, emang dia lagi sakit, ditahan juga malah jadi nambah bagus dalam sholat. Gak apa-apa, selama bisa menjaga, jangan sampai ketika batuk itu sampai keluar, ya sampai keluar huruf yang bisa dimaknai atau kalau bisa dimaknai juga bisa gak apa-apa, gak jadi masalah. Tapi kalau di musim nanti itu, Iya. ya banyak dari masjid Nabawi itu kayak kodok. Bener-bener kayak angklung ya. Ya makanya tadi tuh kalau dari batuk yang sampai jadi imam, takutnya gak usul imam. Tapi untungnya juga speknya bagus. Iya. Baik, gimana ada lagi? Kalau masalah urusan, kalau macam satu kan kena perempuan batal. Tapi kalau maliki kan nggak batal. Bagaimana kalau kita kondisinya umpama bukan di Mekah, kalau di Mekah kan nggak masalah ya karena darurat. Kalau kita festival, kita pakai mahjab maliki, kita bersentuhan kira-kira batal nggak? Kalau kita mahjab syari, Udu kita mahjab syari. Kalau bersentuhan perempuan kan batal. Tapi kalau maliki kan nggak batal.
di Indonesia lah gitu. Itu boleh nggak? Silakan kalau tidak memadai, kalau tidak memungkinkan. Kita kan selama ini ketika masalah toa, karena mengkias ya ada toa tidak mungkin, akhirnya di Islamic Center. Apa sih di sana? Kondisi tidak memungkinkan ketika kita masuk Syafi'i, masih kesenggol-senggol mulu. Nah sekarang kalau seandainya tempatnya itu di kita dan itu sama kondisi dan situasinya kayak di Mekah, dan jadi masalah. Silakan. Kenapa? Karena kita udah merasa berat ketika memang memakai satu mazhab kesentuh mulu bisa jadi batal. Silakan pindah kepada mazhab yang lain. Gak jadi masalah. Boleh-boleh aja. Baik, ada lagi. Gimana? Baik. Menjawab pertanyaan bahwa tadi ketika lagi sholat ada tamu itu gimana? Atau ada sesuatu apapun lah isyaratnya memberikan di mana. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Qultu li Bilal," aku bertanya kepada Bilal. Jadi Ibnu Umar bertanya kepada Bilal. Apa kata Ibnu Umar? Kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihi hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Bilal, bagaimana kamu melihat Nabi menjawab salam kepada sahabat yang mengucapkan salam keadaan Nabi lagi salat? Apa kata Bilal? Qala yaqulu hakaza wa basata kaffahu akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Bilal menjawab, Nabi itu memberikan sebuah isyarat, wa basata kaffahu, memberikan sebuah apa namanya? Maka isyarat seperti ini. Jadi kata Bilal, Bilal ditanya oleh Umar, bagaimana sih Nabi ketika ada sahabat bertamu ke rumah Nabi, sahabat mengucapkan salam, keadaan Nabi lagi sholat. Bilal menjawab, Nabi itu ketika itu menjawab salam bukan pakai wa alaikumussalam, tapi membeberkan tangan. Seperti itu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Baik, kita jelaskan hadis ini. Yang pertama, Mustafi dan Ibu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu salama bil labsi bal bil isyarat minhu. Dari hadis ini dipahami bahwa Nabi tidak menjawab salam dengan ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tidak dengan ucapan, bal bil isyarat, bahkan dengan isyarat. Jadi hadis ini ketika kita lagi sholat ada orang yang mengucapkan salam sama kita, boleh kita pakai isyarat. Bagaimana syaratnya? Mengangkatkan tangan kita. Apa begini? Itu mengindikasikan kita lagi sholat. Yang kedua, waradus salam bil isyarati fi sholati mustahabun kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjawab salam dengan isyarat ketika kita sholat itu disunnahkan. Kenapa? Karena Nabi memperbuatnya. Jadi kalau kita lagi sholat, ada orang datang, salam, maka berikan isyarat. Dengan cara apa? Dengan cara pakai tangan. Nah ini pertanyaannya, kalau misalnya kita di dalam rumah, dia di luar, mengucapkan salam itu bagaimana? Pakai langkah yang kita tadi ketahui. Lirijal at-tasbih. Subhanallah. Atau kalau misalnya kayak itu, keraskan suara kita. Apalagi kalau lagi maghrib, bacanya keras biar kedengaran. Atau sholat yang lain, takbirnya dikerasin biar mereka itu tahu. Ini pemahaman hadisnya. Lalu ulama itu berselisih pendapat terkait tentang jawab salam ketika sholat. Tadi saya katakan Imam Syafi'i dan mayoritas ulama inna radda salami bil qawli min jumlatil kalami fatubtilu sholat. Jadi kalau menjawab salam dengan sebuah ucapan maka itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Ya kita pernah ketahui Pak, hadisnya di minggu lalu dan itu sebagaimana yang kita lupa. Inna hazihi shalah la yasrubu fiha syai'un wa innama huwa at-tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Jadi ketika ada orang mengucapkan salam, kalau kita jawab. Jangankan itu orang bersinah kita doain kagak boleh. Nah, di sini lebih unik lagi Pak. Ada lagi yang mengatakan boleh kita menjawab salam dengan ucapan. Tapi ucapannya apa? Wa idza ajaba salama, apabila seorang menjawab salam biqaulihi,
dia dikasih ya dengan ucapan alaihi salam. Sama seperti ketika lagi sholat, inna lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Nah, kalau seandainya seorang menjawab salam, mengucapkan alaihi salam, dia tidak batal salatnya. Dengan syarat biqasdi dzikri, ini yang sering orang lupa. Boleh aja kita jawab dengan ucapan, tapi itu pun pertama lafaznya hanya alaihi salam. Lalu yang kedua, diniatkan mengucapkan itu adalah zikir, fala tubtilu shalah, maka tidak membatalkan sholat. Nah itu pernah dilakukan oleh beberapa sahabat-sahabatnya. Siapa? Antara lain Abu Hurairah, antara lain Jabir bin Abdullah. Itu membolehkan ketika menjawab salam dengan lafaz seperti itu alaihi salam dan diniatkan dengan zikir. Tapi kalau Imam Syafi'i tadi kita sudah jelas dan ambil dalil ini, pakailah isyarat. Ya, artinya kalau seandainya ada orang yang jawab pun dengan lafaz alaihi salam, maka salatnya tidak membatalkan salat. Baik, silakan kalau ada yang ditanya lagi. Ustaz, aku tahu ya kan waktu Ustaz Makmuluddin di sini ceramah ada apa ya, ada yang nggak boleh salah orang minta misalnya waktu sholat nggak perlu dijawab, nggak apa-apa dia bilang. Tapi Ustaz bilang saya memberikan saat yang mana yang kami pilih. Ustaz Makmuluddin ceramah. Oh, bagaimana ini pilih? Apakah dijawab atau enggak? Iya. Pertanyaannya yang bingung saya mah gitu. Iya, yang mana yang Pertanyaannya bahasanya yang Kalau ada yang salah, kalau ada yang ngucapin salam, Iya, ada yang ucapin salah. nah kita suruh milih mana jawab atau enggak. Iya, itu. Baik, ya, ini saya jelasin apa ya. Kalau saya membaca itu terkait tentang perbedaan ulama, ya Pak ya. Perbedaan ulama dalam menjawab salam. Karena kita mayoritas ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Ketika kita jawab salam, jangan pakai ucapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus salat kita. Ya, pakainya apa? Hadis ini memberikan sebuah jawaban hukum menjawab salam. Bagaimana caranya? Dari hadis ini, Bilal memberitahu kepada Ibnu Umar, Rasulullah ketika ada sahabat mengucapkan salam kepadanya, dijawab dengan wa basaqa kaffahu. Kasih isyarat pakai tangan. Jangan jawab pakai ucapan. Kalau seandainya tamunya di luar kita di dalam, kan kita tahu kita mengatakan berapa kali, dia jelas aja assalamualaikum gini. Batal malah kita. Itu bagaimana caranya? Tadi kan kita udah menjelaskan ya, ada tata caranya. Wa idza naba usyai'un fi sholati at-tasbih lirijal at-tasbih linisa. Pakai ucapan tasbih. Kalau yang tasbih enggak dengar juga, pakai yang namanya takbir. Itu kan pas banget kita lagi intiqal. Allahu Akbar, sami Allah, kerasin suaranya biar kamu itu mendengar. Gitu Pak. Jadi bukan dijawab om, dikasih isyarat assalamualaikum, kita takbir kecilin Allahu Akbar supaya kita mau tahu kalau kamu masih assalamualaikum juga kita selesai sholat kami ada repot. Ada lagi? Boleh. Kalau selesai sholat kita juga salam boleh, makan juga boleh. Loh, baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada udah. Insya Allah minggu depan bagaimana orang sholat menggendong anak. Ya, kita lagi sholat kita gendong bocah. Bagaimana hukumnya? Bagaimana perbedaan ulamanya? Insya Allah hadir minggu depan. Maka